Gak ada yang nengok-nengok sini juga dong. Dan ngeliatnya ke depan. Udah bisa dimulai belum? Udah gak ada yang ngobrol. Di mejanya, pianikanya taruh di bawah deh, biar rapih mejanya. Siapa? Tumblernya juga taruh bawah aja ya. Tumblernya taruh di bawah aja ya. Bu Nanda mulai kelasnya dari luar ya. Anak-anak nggak ada yang berisik. Soalnya udah mulai ke-record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau siapin? Alvaro. Boleh di situ aja? Siap. Siap. Duduk yang rapi. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Sebentar. Oke, anak-anak berdiri. Oke, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi.
sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur senang, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai belajar, Bu Nana mau mengingatkan kesepakatan kelas. Yang pertama, anak-anak tidak boleh datang terlambat. Tadi ada nggak yang datang jam pas lagi tadarus? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya datangnya jam 6.30 ya. Ada yang datang jam 6? Nggak ada. Rajin banget kalau datang jam 6. Tidak boleh berisik setelah mengerjakan tugas. Kalau tugas-tugasnya udah selesai semuanya, jangan berisik. Nggak boleh juga jalan-jalan ya. Yang ketiga, memperhatikan guru saat pembelajaran. Berarti nggak boleh ada yang ngobrol. Dan yang terakhir, tidak boleh jalan-jalan di dalam kelas, kecuali pembelajaran sudah berakhir. Paham? Bisa disepakati bersama tidak? Oke, hari ini tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Udah belajar rantai makanan kan? Kemudian anak-anak bisa mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Sebelum kita belajar, Bu Nana mau absen dulu ya, karena hari ini belum diabsen. Yang hadir boleh tunjuk tangan ya. Ahmad Adib Fikriansyah, Alvino, Alika, Akila, Ashifa, Azia, Azalea, Bima, Danes, Elzio, Fayat, Iftina, Gibran, Kasyaf jadinya Kasyafa. Terus Han Khalifi, Lutfia, Rehan, Alvaro, Muhammad Bayu Samudra. Panggilannya siapa? Bayu. Eza, Fakhri, Arbi, Naila Zafia, Naila Hafizah, Nasya Hafiz, nggak ada. Naila Maulidina, Naila Maulida, udah salah jadinya kan. Naila Smini, Olivia, Raditya Ramadan, Raka Ziovan Ramdan, Victory ada, Zikri. Berarti yang tidak ada hanya siapa? Nasya kemana ya? Sakit ya? Oke, sebelum belajar, Bu Nana akan kasih soal dulu. Bu Nana mau lihat sejauh mana pemahaman anak-anak terkait materi hari ini. Oke, silakan alat tulisnya dikeluarkan. Bu Nana akan bagikan asesmen awal. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Mana pulpen yang nggak bawa?
Sabar. Oke, pengerjaannya jangan lama-lama ya, hanya 5 menit waktunya. Pengerjaannya jangan lama-lama, hanya 5 menit waktunya. Waktunya hanya 5 menit ya, Nak. Kerjakan dari yang paling mudah menurut kamu. Kerjakan dari yang paling mudah. Setiap mengerjakan soal, kerjakan dari yang paling mudah dulu. Udah? Ada yang udah? Pada sini, mau ambil. Siapa yang udah? Mau nanya? Nanya apa? Katanya komponen apa, Bu? Apa? Kata Gio, komponen apa, Bu? Komponen. Komponen itu bisa apa saja. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjutin aja dari yang paling mudah. Waktunya 5 menit, selesai nggak selesai nanti mau ambil. Siapa yang udah? Siapa lagi yang udah? Siapa lagi yang sudah? Belum ada yang udah. Bima udah?
Ini kerjaan sendiri nggak, Bima? Kerjaan sendiri. Udah, Bu. Sabar, sayang, sabar, sabar. Tadi siapa yang udah? Ada lagi? Udah? Udah 5 menit ya? Sudah 5 menit, jadi boleh ambil. Sini Ardi. Yang Bu Ana panggil, silakan berpindah tempat duduknya. Karena kita belajarnya adalah kelompok. Jadi dari hasil asesmen yang Bu Ana lihat, anak-anak yang nilainya sama berkumpul di satu tempat. Karena nanti Bu Nana akan berikan tugas yang berbeda. Sudah? Oke. Tadi mana ya yang Bu Nana udah pisahin? Yang Bu Nana panggil berpindah ya. Zikri, pindah ke kamu yang semuanya di sini. Apa diam dulu ya? Zikri maju dulu ke depan, bawa tasnya. Raditya, sini pindah ke sini. Olivia, Bayu, Fayat, Adib, Fahri. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Raditya, Ramadan. Pindah dulu ke depan. Kelompok 1 di sini duduknya. Berarti Zikri nggak kemana-mana, sini duduknya. Yang tadi Bu Ana panggil duduknya di sini. Kelompok 1. Sekarang kelompok 2 Bu Ana panggil ya. Pindah, duduknya di sana. Kelompok 2 di sini. Kamu itu siapa?
Oh, ini baru ngumpulin. Rehan mana Rehan? Pindah ke kelompok 1. Astagfirullahaladzim. Sini di sini. Hah? Kelompok 2, silakan pindah ke sini ya. Auri pindah kelompok 2. Gibran kelompok 2. Alvaro, Bima, Ashifa, Danes, Lutfia. Azalea pindah kelompok 1. Yang udah panggil pindah kelompok 3 ya. Naila Asmini, Alika, Elzio, Eza, Kasyafa, Raditya Noval. Oh, udah di sini ya? Ya udah nggak usah pindah. Yang di sini Arbi, Akila. Tadi Akila udah panggil belum? Alvino, Rakazio, Han Halifi, Iftina, Naila Maulida, Naila Zafia. Siapa yang belum dapat kelompok? Udah semua ya? Silakan berpindah. Azalea tukar sama Alika deh. Alika sini. Azia di kelompok apa namanya? Sini. Kelompok 4. 1 2 3 4 5. Ini ada berapa orang? 1 2 3 4. Azia sini. Isi dulu nak. Nah sini ya. Ashifa di sini kan? Iya. Lazim. Azia pindah ke kelompok ini aja. Soalnya ini baru 6. Sana di samping, jangan ngebelakangin Bunda Anda sayang. Duduknya sini pindah. Kamu geser deh ke sini. Majuan sedikit nak. Majuan sayang, majuan nak. Oke, konsentrasi.
mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Coba. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah bisa fokus semuanya? Sudah. Oke. Sebelum kita ke materi pembelajaran, anak-anak coba fokus. Bu Ana mau bertanya. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk bergerak, betul nggak? Manusia mendapatkan makanan dari mengolah bahan makanan yang ada di alam. Seperti misalnya padi, diolah jadi beras, jadi nasi. Kemudian kita makan menjadi energi untuk beraktivitas setiap hari. Namun, bagaimana sama hewan dan tumbuhan? Bagaimana cara mereka untuk makan di alam? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagaimana makhluk hidup dapat makan di alam liar dan terus hidup berdampingan satu dengan lainnya? Kira-kira anak-anak udah ada gambaran belum? Bagaimana mereka bertahan hidup di alam liar? Apakah mereka masak? Mungkin nggak monyet itu bisa masak? Nggak mungkin. Oke, coba kita lihat. Di sini ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu adanya di Indonesia. Di pulau apa kalau anak-anak tahu di pulau apa ya? Di pulau apa? Ada di pulau Kalimantan, betul. Hutan hujan tropis itu banyak flora dan fauna. Kemudian pepohonannya tinggi-tinggi. Ada harimau. Ada apa ini tahu nggak? Kemudian ada orang utan. Nah, bagaimana semua makhluk hidup yang ada di hutan hujan tropis ini bertahan hidup? Anak-anak kira-kira bisa membayangkan nggak bagaimana cara mereka hidup satu sama lain berdampingan terus-menerus dari tahun ke tahun? Kita akan pelajari di pembelajaran kali ini dengan tema materi yaitu rantai makanan. Tadi anak-anak sudah melaksanakan asesmen awal ya. Dan boleh bagikan kelompok sesuai dengan kemampuannya. Jadi nanti soalnya setiap kelompok akan berbeda satu sama lain. Sekarang Bu Ena akan menjelaskan materi dari rantai makanan dulu. Apa itu rantai makanan? Siapa yang sudah bisa menjelaskan apa itu rantai makanan? Coba tunjuk tangan, ada yang bisa menjelaskan apa itu rantai makanan secara singkat. Tadi Bu Ena lihat jawabannya ada yang betul. Coba jangan takut, jangan malu. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu rantai makanan? Ayo tunjuk tangan. Boleh? Auri, silakan dipegang biar kedengaran suaranya. Yang lain? Boleh dibaca juga boleh. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu yang menggambarkan aliran energi dan materi dari suatu organisme ke organisme lain dalam sebuah ekosistem. Ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan secara singkat apa itu rantai makanan? Proses apa sih? Coba Alvaro. Coba berdiri. Peristiwa makan dan dimakan. Pintar. Secara singkat, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Oke, terima kasih untuk Auri dan Alvaro. Tepuk tangan buat teman-temannya. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu yang menggambarkan aliran energi dari materi dari satu organisme ke organisme lain dalam sebuah ekosistem. Oke. Gambar buat Eja ketemu. Oh ya. Eja mana? Saya duduk di gambar. Boleh lanjutkan ya?
Oke, ini adalah organisme dalam rantai makanan. Apa saja peranan organisme dalam rantai makanan? Yang pertama ada produsen. Produsen itu adalah tumbuh-tumbuhan. Mereka makan dari apa? Dari energi matahari. Mereka berfotosintesis. Mereka kemudian tumbuh. Disebut dengan produsen. Apa? Produsen. Apa? Produsen. Organisme yang dapat membuat makanannya biasanya melalui fotosintesis. Jadi mereka bisa membuat makanannya sendiri dari energi matahari. Coba diperhatikan, jangan ngobrol. Kelompok 1 terutama ya. Karena kelompok 1 nanti tugasnya berbeda dari teman-teman yang lain. Oke. Kemudian peranan yang kedua adalah konsumen. Komponen yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, konsumen tersier, dan puncak. Kalau konsumen primer, herbivora, memakan tumbuhan, contohnya tikus yang makan padi. Jadi konsumen primer atau herbivora itu memakan tumbuh. Jadi konsumen itu ada banyak, 1, 2, 3 ya. Biasanya kita sebut konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Atau nama lainnya konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan puncak. Kemudian konsumen sekunder itu adalah karnivora atau omnivora. Pemakan apa itu berarti? Pemakan daging atau pemakan segala ya. Omnivora pemakan segala. Contohnya adalah ular yang memakan tikus. Yang ketiga konsumen tersier dan puncak. Contohnya adalah elang yang memakan ular. Oke. Itu yang paling tinggi konsumen 3. Komponen yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Seperti jamur dan bakteri. Dia mengurai sisa-sisa organisme yang telah mati, kemudian mengubah menjadi zat organik yang dapat diserap oleh produsen, yaitu menjadi pupuk biasanya ya. Pernah lihat pupuk nggak? Pernah lihat jamur nggak? Jamur biasanya hidupnya di batang-batang pohon yang sudah mati, atau misalnya di bawah di tanah-tanah biasanya suka ada jamur. Nah itu berarti kalau ada jamur, berarti habis itu adalah ada konsumen yang udah mati di situ. Maka tumbuhlah jamur. Atau bakteri, misalnya elang yang sudah mati atau ular yang sudah mati itu dia diurai sama jamur. Sekarang kita perhatikan dulu rantai makanan yang ada di sawah.
tadi kita telah menyaksikan rantai makanan yang ada di sawah, yang ada di sawah atau daratan ya, ada di laut, kemudian yang terakhir ada di sungai. Oke, Bunda mau ngingetin lagi nih, apa pengaruh dari penebangan hutan secara liar, kebakaran hutan, polusi plastik di lautan pada rantai makanan? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab nggak? Permasalahan kita saat ini kan itu ya, apa pengaruh dari penebangan hutan, terus kebakaran hutan, polusi plastik di laut dengan rantai makanan? Kira-kira anak-anak tahu nggak? Misalnya ini, boleh jawab ya. Boleh jawab satu pertanyaan. Kalau pengaruh dari penebangan hutan, kalau misalnya hutannya ditebang, maka hewan-hewan bisa makan nggak? Enggak. Kalau hewan-hewan itu tidak bisa makan, produsennya sudah mati, berarti hewan tersebut bisa hidup nggak? Maka terputuslah rantai makanan. Dan ekosistem kita bisa terganggu. Maka hewan itu bisa menjadi punah. Paham? Kalau hewan ada yang punah, nanti ekosistem kita terganggu. Misalnya ular yang punah, nanti nggak ada lagi yang makanin tikus-tikus. Kemudian tikus-tikus itu menjadi banyak sekali, memakan padi di sawah, jadinya semuanya rusak, dimakan sama tikus. Kira-kira petaninya rugi nggak? Rugi. Nah, itu yang terjadi apabila keseimbangan alam itu tidak terjaga. Misalnya lagi kebakaran hutan. Tadi udah ya kebakaran hutan ya? Kebakaran hutan sama penebangan hutan sama. Kalau kebakaran hutan juga bisa menghabiskan si produsennya tadi. Tumbuhannya bisa mati, akhirnya hewan-hewannya tidak bisa makan. Kalau polusi plastik di lautan bagaimana? Plastik itu membuat ikan-ikan itu bisa mati. Jadi nanti populasi ikannya berkurang, lautnya menjadi kotor. Oke, sekarang Bunda ingin menugaskan anak-anak untuk membuat bagan dari rantai makanan, tapi berbeda-beda. Kemudian anak-anak boleh kaitkan permasalahan, misalnya yang tadi, kalau misalnya tadi di di sawah, kira-kira permasalahannya misalnya adalah kebakaran di sawah. Apa hubungannya sama rantai makanan? Oke, Bunda akan membagikan kelompok 1 nanti berbeda-beda dengan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oh iya, sebelum Bunda mau bagiin tugas, Bunda mau ajak anak bernyanyi dulu ya. Coba, ini lagu rantai makanan. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi tuan habis dimakan tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu sudah dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati menjadi pupuk padi. Nah, bisa nggak? Nanti yang bernyanyi kelompok 1. Jadi kalau tugasnya bernyanyi, bukan mengerjakan bagan. Tapi nanti harus presentasi nyanyi ke depan. Iya. Semuanya juga presentasi. Kelompok 4 presentasi, kelompok 3 presentasi, kelompok 2 presentasi. Ini tugas kelompok membuat bagan rantai makanan, dikerjakan bersama-sama, bisa? Oke, ini kelompok 4 mendapat yang di sungai. Oke, ini ada buayanya. Kelompok 3 mendapat yang di laut. Kelompok 4 dapat yang
Di darat, di sawah. Oke, boleh digunting gambarnya, kemudian ditempel ya. Nah, kelompok 1 tugasnya mencatat lagunya. Oke, anak-anak. Jadi nanti kalau kamu udah semuanya udah disusun, nanti kasih panah ya. Yang pertama yang mana? Namanya apa? Nah, nanti yang presentasi bergantian. Boleh 3 orang aja deh. 3 orang presentasi bergantian. Siapa yang mau presentasi menjelaskan? Nanti setelah anak-anak lem sudah disusun, nanti ditempel di sini. Apa namanya, dikasih panah. Kan dilem di sini kan. Habis itu dikasih panah ya. Yang satu yang mana? Terus nanti bergantian presentasi ke depan. Semuanya maju, tapi 3 orang presentasi. Siapa yang berbicara? Yang mau berbicara siapa? Menjelaskan bagian dari rantai makanan yang kamu buat. Gak kelihatan ya? Kamu diem aja sih. Nah ini. Mana di mana padi-padi saya? Padi-padi tuan habis dimakan tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus tuan, tikus-tikus itu sudah dimakan ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Nah, habis itu nanti latihan bareng-bareng ya. Tanpa buku majunya. Apa? Tanpa buku. Pakai buku nggak apa-apa. Majunya boleh pakai semuanya bareng-bareng. Coba, kalau presentasinya kesulitan, boleh mau pinjemin materinya nih. Boleh nonton video yang tadi. Ini dapetnya yang mana tadi? Sungai. Siapa yang mau menjelaskan? Boleh baca-baca dulu nih. Ini materi yang tadi boleh dibaca, di pause. Siapa yang mau menjelaskan tadi? Nanti diterangin nak. Coba Bana mau tanya. Tadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Pertama itu plankton apa sih? Ya, itu fitoplankton. Fitoplankton setelah itu apa? Boleh lihat kok di buku, boleh lihat kan ada di buku. Anak-anak boleh lihat di buku IPAS, bawa nggak? Boleh lihat di buku IPAS. Setelah fitoplankton apa? Berarti fitoplankton namanya apa? Produsen, ya kan? Nanti tulis fitoplankton sebagai produsen gitu.
Buaya darat. Tahu itu film api. Apa? Nanti ganti-gantian, misalnya kamu ngejelasin pertama, kamu terus nanti kamu ulangin sama, jadi nggak usah panjang-panjang. Misalnya produsen pertama yaitu apa ini, kalau ini alga, kemudian dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen pertama, ya kan? Jangan, yang ini jangan ngobrol, ikut diskusi. Ini dia bu. Iya, burung bangau. Kemudian, coba Bona mau ajak yang ini berpikir. Apa hubungannya masalah yang ada sekarang, berarti yang di sungai ya, sampah yang ada di sungai dengan rantai makanan? Apa? Buang limbah. Buang limbah sembarangan. Iya, benar itu contohnya, salah satunya boleh. Berarti limbah sungai, pengaruh limbah sungai dengan rantai makanan apa? Bisa mempengaruhi apa salah satunya? Berarti berarti misalnya limbah sungai dapat apa? Membunuh ikan. Dapat membunuh ikan yang ada di sungai. Kalau ikan yang di sungainya mati, berarti bangau nggak bisa. Nanti dijelasin, siapa yang mau jelasin masalahnya? Nanti gini deh, satu orang menjelaskan bagan, satu orang menjelaskan masalahnya. Ayo jangan lama-lama. Sudah, siapa yang mau jelasin bagannya? Yang mau menjelaskan bagannya siapa? Menjelaskan, dengerin. Ada yang menjelaskan bagan, ada yang menjelaskan permasalahan. Ada yang, ini bagannya. Pertama misalnya, padi dimakan oleh tikus. Padi sebagai produsen dimakan oleh konsumen satu, yaitu tikus. Tikus dimakan oleh ular, yaitu konsumen dua, gitu ya. Dijadiin lagu bu. Apa? Boleh jadi lagu. Nggak usah pakai lagu, yang lagu tuh yang kelompok satu. Kemudian permasalahannya ada nggak yang terkait dengan rantai makanan di sawah? Ada. Coba apa? Kalau ular Kalau ular mati, mati. nih misalnya permasalahannya ini kebakaran di sawah. Yang bakal kalau sawah udah kering dibakar. Iya, kebakaran yang ada itu beda. Itu kalau itu kan memang untuk biar tanahnya menjadi tanah gambut kan. Tapi kalau misalnya sawahnya kebakaran. Terus mati ular mati. Enggak dong. Misalnya kayak kebakaran hutan. Berarti Semuanya nggak dapat makanan. iya, berarti hewan-hewan berarti konsumen tidak mendapat. Misalnya konsumennya kan di sini tikus yang pertama yang makan tumbuhan kan. Konsumen sekunder tidak bisa makan produsen. Itu akibatnya ya. Maka populasinya konsumen satu akan berkurang. Nanti siapa yang mau jelasin? Gibran ini. Ayo, bentar lagi waktunya habis ya. Coba siapa yang mau menjelaskan bagannya? Siapa yang menjelaskan bagannya?
menjelaskan bagannya? Bisa lagi nih, buat contohin. Produsennya mana? Ini kan? Tulis ini produsen. Kemudian ini apa? Ini konsumen. Yang lain membantu berpikir coba. Ini apa tadi namanya? Coba sayang, boleh minjem tabnya. Gantian sama temennya ya. Iya. Ini udah kan? Nih, boleh anak-anak lihat yang ada di sini tadi videonya ya. Siapa yang mau menjelaskan nanti? Sudah siap belum? Ezio, jangan bercanda. Coba, nanti ada yang menjelaskan bagan, ada yang menjelaskan permasalahan yang ada di laut. Misalnya sampah yang ada di laut, apa hubungannya sama rantai makanan? Siapa yang mau menjelaskan? Novel mau jelasin nggak? Hubungannya sampah di laut sama rantai makanan apa? Kalau lautnya tercemar, lautnya kotor, kemudian bisa hidup nggak ikan-ikannya? Bisa nggak hidup ikan-ikannya? Nanti coba dibaca di sini ya. Udah lihat? Nih, Bara kasih. Ini coba dibaca. Siapa yang mau menjelaskan nanti yang permasalahannya? Dibaca. Baca bareng-bareng nih. Poin ini nih. Pencemaran laut merusak rantai makanan karena polutan seperti bahan kimia beracun dan mikrob. Dan ini plastik ya. Bisa dimakan oleh organisme laut, menyebabkan penurunan populasi spesies di setiap tingkatan. Jadi kalau misalnya ikannya itu makan plastik, dia lama-lama bisa mati. Akhirnya ikannya berkurang jumlahnya. Kalau ikannya jumlah berkurang, berarti nanti konsumen duanya makan apa? Nanti akhirnya jumlah populasinya semakin berkurang semuanya. Nah, itu siapa yang mau menjelaskan? Udah ngerti belum? Itu aja. Bolehnya minta nanti yang menjelaskan satu orang bagan, satu orang permasalahannya ya. Oke, konsentrasi. Sudah siap belum? Coba, yang masih belum siap diskusin dulu sama temennya tadi. Kaitkan rantai makanan itu dengan permasalahan yang terjadi pada saat ini tadi. Terkait kebakaran yang ada di hutan atau di sawah. Alvaro, kebakarannya bukan buat sengaja ya. Kalau emang habis panen emang dibakar. Tapi kalau kebakaran sawah itu ada. Kaitkan rantai makanan dengan permasalahannya. Oke, sambil anak-anak menyiapkan materi. Kelompok 1 udah siap belum?
diresapin. Coba. Jadi biar ingat rantai makanan. Rantai makanan yang pertama apa tadi? Yang produsen apa? Produsen padi. Konsumen satunya siapa? Tikus. Konsumen duanya? Ular. Konsumen tiganya? Elang. Elangnya mati menjadi apa? Menjadi pupuk. Jadi begitu seterusnya ya. Oke. Konsentrasi. Waktunya sudah habis. Sekarang kita mau giliran presentasi. Coba, kita tepuk fokus dulu lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Oke. Tadi yang kelompok pertama udah siap. Silakan coba maju ke depan kelompok pertama. Kita mau mendengar nyanyiannya. Ayo maju nak. Ada pun ada. Ayo baris sini baris. Sini Bayu, Bayu sini. Raditya sini. Ini kenapa ada yang di depan, ada di belakang? Semuanya di depan, semuanya di depan. Di depan deh. Sini geser. Radit sana, kalau nggak Fari yang di sini, Bayu di sini. Fari sini Fari. Radit sini Radit. Udah geser. Adip sini Adip. Nah, iya. Nah, boleh deh. Oke, sudah siap? Yang lain dengarkan, jangan kemana-mana. Duduk. Udah hafal? Hebat banget, udah hafal ya? Coba. 1, 2, 3. di mana, pade-pade sayang, pade-pade tuan, sudah dimakan tikus. Di mana, tikus-tikus itu, tikus-tikus itu sudah dimakan ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Astagfirullahaladzim. Oke, kelompok mana yang udah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Ya boleh, kelompok Mas silakan maju ke depan. Kelompok Mas maju ke depan. Ayo semua, ayo maju semua. Kan kamu menemani, ayo menemani. Menemani ya. Mati ya? Jangan. Tadi singkatnya aja Eja. Oke, yang lain perhatikan. Semuanya maju, tapi ada yang membahas ya. Nanti kaitkan dengan permasalahannya ya. Pegang sayang. Pegangin temennya aja, kalau nggak kamu pegangin Istina, pegangin buat temennya. Assalamualaikum. Ya, apa-apa. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang pegangin kamu. Kelompok 4 mau membahas rantai makanan yang ada di mana? Di sungai. Di sungai. Apa saja? Rantai makanan yang ada di sungai. Yang pertama ada alga sebagai produsen. Yang Ya. kedua ada ikan sepat sebagai konsumen 1. Yang ketiga ada burung bangau sebagai konsumen 2. Yang memakan ikan sepat. Yang keempat ada buaya
sebagai konsumen 3 atau puncak. Yang terakhir ada jamur sebagai pengurai. Oke, apa kaitannya rantai makanan dengan permasalahan polusi sampah di sungai? Jika sungai penuh dengan sampah maka akan terjadinya populasi yang tidak baik. Semua makhluk hidup yang ada di sungai akan mati dan berkurang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sayang. Silakan duduk kembali. Istirahat Bu. Lazim, ya nanti di sini istirahat sayang. Ayo siapa yang mau maju lagi? Semakin cepat kita selesai. Ayo. Kelompok 4. Kelompok 4 salah, kelompok 2. Ayo di tengah ya, Mak, yang menjelaskan di tengah. Astagfirullahaladzim, Alfa bisa nggak ya? Pegang. Kamu pegang kertas kan? Yang pegang Gibran aja. Jangan saya ngomong. Hah? Kamu yang ngomong? Iya. Oh, ya udah. Enggak, kita berdua ngomong. Ya udah. Nanti lu pegang begini, Jip. Ya udah. Diam. Oke, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan rantai makanan yang ada di sawah. Pertama, produsen yaitu padi dimakan oleh konsumen satu yaitu tikus. Lalu konsumen satu dimakan oleh konsumen dua yaitu ular. Lalu konsumen dua dimakan oleh konsumen tiga yaitu elang. Lalu elang mati diuraikan oleh jamur. Oke, apa hubungannya rantai makanan di sawah dengan permasalahan kebakaran yang ada di sawah? Saat terjadi kebakaran sawah, pasti padi atau produsen akan terbakar dan lalu konsumen satu yaitu tikus akan tidak akan dapat energi dan jumlah tikus akan mengurang karena banyak yang mati. Oke, banyak tikus yang mati ya. Oke, akhirnya nanti ular nggak dapat makanan ya. Akhirnya populasinya juga berkurang. Oke, menurut anak-anak penjelasan dari kelompok 2 udah sesuai belum? Udah bagus belum? Udah jelas belum? Udah jelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali. Oke, kelompok yang terakhir adalah kelompok 3. Ayo silakan maju ke depan, Nak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ayo sayang, ayo Nak. Oke, assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami fitoplankton sebagai produsen. Fitoplankton dimakan ikan yaitu konsumen satu, ikan Ya. dimakan anjing laut yaitu konsumen 2, anjing laut dimakan hiu yaitu konsumen 3. Hiu mati diuraikan oleh apa? Tumbuhan. Tumbuhan yang ada di laut. Oke. Coba dikaitkan dengan masalah yang ada di laut. Apabila di lautan banyak sampah, apa yang akan terjadi di laut? Ikan-ikan akan memakannya dan kemungkinan aja akan mati. Lalu anjing laut yang konsumen 2 makan ikan akan kebingungan dalam mencari makanan, yaitu ikan. Ya, berarti kalau misalnya banyak ikan yang makan plastik, maka ikannya akan mati. Kemudian nanti ikan yang mati
menyebabkan populasi anjing laut juga berkurang ya? Iya. Sudah jelas belum penjelasan kelompok 3? Udah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, anak-anak, coba. Tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan. Pada rantai makanan, komponennya apa saja? Yang pertama ada Yang kedua apa? Konsumen satu atau konsumen sekunder. Yang kedua apa? Konsumen 2, konsumen primer. Yang ketiga, konsumen 3 atau konsumen tersier. Oke. Tadi rantai makanan ada yang di sawah, ada juga ada yang di mana tadi? Ada yang di sungai. Semuanya sudah bisa menjelaskan dengan baik. Pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Apakah anak-anak ingin mengetahui lagi tentang rantai makanan? Oke, nanti kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Sekarang sebelum anak-anak mengakhiri pembelajaran, duduk yang rapi dulu. Kita mau berdoa. Oke. Ayo Alvaro disiapin. Siap. Siap. Duduk yang rapi. Teman-teman sebelum kita istirahat, kita berdoa dulu. Bismillah. Wala asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hari ini boleh istirahat. Nanti karena istirahat terlambat, mungkin akan lebih lama. Nanti masuknya juga lebih lama ya. Nanti boleh bilang Bu Suris. Hari abis ini belajar Bu Suris kan? Ya, nanti boleh bilang sama Bu Suris. Terima kasih semuanya. Siap.